tentang bagaimana cara pembuatan semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Giska Fujarum. Saya Langgeng Widya Sakti. Saya Boy Erlangga. Saya Muhammad Hilmi Aulia Rahman. Ya. Pertama-tama izinkan saya di sini untuk menjelaskan apa itu semikonduktor intrinsik. Jadi semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni tanpa kandungan doping yang signifikan. Semikonduktor seperti silikon atau germanium secara alami memiliki karakteristik semikonduktor intrinsik. Membuat semikonduktor intrinsik melibatkan penjagaan terhadap kontaminasi dan menjaga kemurnian bahan semikonduktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahapan dalam pembuatan semikonduktor intrinsik. Yang pertama tentu saja adalah persiapan bahan semikonduktor. Pertama, jadi kita memilih bahan semikonduktor yang akan digunakan, seperti apakah itu silikon atau germanium. Pastikan dulu ya bahwa bahan semikonduktor tersebut dalam bentuk yang sangat murni. Ini bisa berarti mendapatkan kristal semikonduktor dengan tingkat kemurnian tinggi atau memanfaatkan bahan semikonduktor murni yang sudah ada. Kemudian ada pembersihan bahan. Dalam tahapan ini pastikan bahan semikonduktor bebas dari kontaminan seperti debu atau partikel-partikel asing. Ini dapat dicapai dengan menggunakan proses pembersihan khusus seperti pembersihan kimia atau proses kimia lainnya. Ya, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu. Baik, saya di sini Langgeng Widya Sakti akan menjelaskan tentang tahapan yang dijelaskan oleh Hilmi tadi. Pemrosesan termal. Panaskan bahan semikonduktor dalam furnace pada suhu tertentu, misalnya dalam proses Czukowski atau Brickman, untuk menghilangkan defek dan mengkristalkan bahan semikonduktor secara homogen. Pemurnian tambahan. Dalam beberapa kasus, proses pemurnian tambahan seperti proses disitilasi fraksional mungkin diperlukan untuk menghilangkan konstaminan yang sangat kecil yang mungkin tersisa. Setelah itu, penjagaan kemurnian. Selama seluruh proses pembuatan, penting untuk menjaga kebersihan dan kemurnian bahan semikonduktor. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap kontaminasi dari udara atau bahan lain. Pengujian kemurnian. Sebelum digunakan dalam aplikasi semikonduktor, lakukan pengujian untuk memastikan kemurnian bahan semikonduktor. Ini dapat mencangkup pengujian struktur kristal, pengujian resivitas atau pengujian konduktivitas. Semikonduktor intrinsik yang telah diproses dengan benar akan memiliki sedikit atau tanpa kandungan dopan yang signifikan, sehingga tidak memiliki konduktivitas yang tinggi seperti semikonduktor ekstrinsik. Ini sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan semikonduktor intrinsik tipe N atau tipe P yang dapat dihasilkan dengan menambahkan dopan tertentu sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya semikonduktor tipe P, mulai dengan semikonduktor intrinsik yang sama seperti silikon atau germanium. Campurkan sejumlah kecil atom dopan dari kelompok 3 pada tabel periodik seperti boron atau gallium. Atom ini memiliki satu elektron kurang dari semikonduktor intrinsik, sehingga mereka menciptakan lubang hanya elektron yang dapat bergerak dalam struktur semikonduktor. Panaskan bahan semikonduktor intrinsik dengan dopan dalam furnace pada suhu yang tepat untuk menghasilkan difusi atom dopan ke dalam kristal semikonduktor. Dalam kristal semikonduktor, setelah difusi selesai, bahan semikonduktor tipe P siap digunakan. Penting untuk mengendalikan jumlah dopan dan suhu dalam proses ini untuk mendapatkan sifat semikonduktor yang diinginkan. Semikonduktor ekstrinsik tipe N memiliki elektron berlebih, sementara tipe P memiliki lubang elektron. Kedua jenis ini digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang semikonduktor ekstrinsik. Sebelumnya, semikonduktor ekstrinsik adalah bahan dan semikonduktor yang telah dicampur dengan sejumlah kecil atom lain, doping, untuk mengubah sifat konduktivitasnya. Ada dua jenis semikonduktor ekstrinsik. Yang pertama ada semikonduktor tipe N dan tipe P. Dan cara membuatnya adalah yang pertama semikonduktor tipe N. Pilih semikonduktor intrinsik seperti silikon atau germanium. Campurkan sejumlah kecil atom dopan dari kelompok 5 pada tabel periodik seperti fosforus dan arsenik. Atom ini memiliki satu elektron lebih dari semikonduktor intrinsik, sehingga mereka menghasilkan elektron ekstra yang dapat berkontribusi pada konduktivitasnya. Yang kedua, panaskan bahan semikonduktor intrinsik dengan dopan dalam furnace pada suhu yang tepat untuk menghasilkan difusi atom dopan ke dalam kristal semikonduktor. Setelah difusi selesai, bahan semikonduktor tipe N siap digunakan.